Izu. Izu. Silakan. Itu 6. Itu gak usah. Izu. Khalid Rizu. Satria. Lukman. Empan Rita. Muhammad Bilal. Muhammad Bilal. Semua. Dirgam. Zaki. Fadlan Wafiro. Fadlan Wafiro. Fahri Tahir. Fajri Rahadi. Fahri Al-Farisi. Rafasha. Rafif Azrian. Muhammad Rashid Syabana. Musa Al-Katiri.
Raihan, Wafik, Yuki, Zaki Al-Fajri, Huzaifah, Dirimu sendiri. berapa jadinya? 13, ini juga 13. Bentar ya. Oke, ada skor yang sama jadi gimana? Sweet. Mau gimana? Ya, mau sweet atau ada yang lain? Voting ulang. Voting. Sweet aja. Sweet. Ya. Ya, silakan yang Wafik dan Uzef ya. Silakan Mbak di sini Wafik dan Uzef. Nah. Bentar ya. Silakan ke depan dulu ya. Ke depan dulu ya, sambutan dulu ya. Sebelum sweet tolong sampaikan ya visi-visi deh boleh ya. Visi-misinya sebagai ketua kelas apa ya? Ya. Apakah masih semangat ya atau bagaimana? Oke. Atau langsung saja sweet aja langsung aja sweet aja langsung. Ya, silakan. Berapa kali sweet? Berapa kali? 3 kali aja ya, 3 kali aja ya. 3 kali. Ya, silakan. Aduh, sampai Jadi siapa? Wafik.
Siap. Terus ketiganya ini Pandu. Ini Raihan. Ya. Untuk Dipilih ketua juga. iya, kepilih ketua. Silakan. Jangan apaan sih? Jangan Untuk keamanan. Berapa orang? Keamanan dia berapa orang? Kebanyakan. pik. Iya, mantap. Mantap. Ketertiban Uman. Bantu. Dibantu dah tuh. Ini. Area. Lo. Pik, jangan pik. Nah. Oke. Untuk piket sesuai urutan absen atau mau diacak lagi? Acak lagi. Kalau perhatikan, kalau ingin cepat sesuai absen, tapi kalau durasinya pengen lama acak ya. Yang mau sesuai absen angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak cukup banyak ya. Yang ingin acak gak sedih. Oke, sesuai absen ya. Urutan sesuai absen. Ya. Absen urutan 1 sampai 6. Ya. Untuk 1 sampai 6 di hari Senin ya. Kemudian 7 sampai 12 ya. Hari Selasa 13 sampai berapa? 18 ya. Benar. Ya. Hari Rabu kemudian 19 sampai berapa? Sampai 24. Sampai 24 hari Rabu. Kamisnya 5 kan? Kamis 5 orang. Iya. 6 orang ya? Ini pikir. Ya. Enggak. Jumat enggak? Caranya pikir. Iya. 5 6. Dan seterusnya.
pastinya kalian sudah naik kelas, naik derajat ya. Tolong jangan lagi yang mentang-mentang udah naik kelas, punya adik kelas, ya kalian punya kesempatan untuk membuli adik kelas, buat kesempatan saya untuk balas dendam. Tidak, ya jangan lakukan seperti itu. Jika selama kelas 7 kalian mendapatkan kelakuan pembulian dari kakak kelas, maka stop pembulian. Ketika kalian punya adik kelas tidak melakukan pembulian dari bentuk fisik ya ataupun ucapan verbal ya, kata-kata yang buruk ya, toksik dan sebagainya, itu hindari ya. Sampai nanti kalian keluar, kalian bisa menjaga attitude, sikap, behavior ya, akhlak tentunya yang sesuai syariat ya. Itu yang kita harapkan ya. Mungkin akan beda cerita kalau teman akrab yang mungkin di asrama atau ketika istirahat kalian ingin melepaskan penat, mungkin suka ngomong yang di luar nurul. Kadang enak ya, tapi sebenarnya itu kebiasaan ya. Itu ya maafin saja lah. Mudah-mudahan sampai nanti keluar kalian bisa menjaga ya. Walaupun kadang aku pengen banget nih ngomong toksik, kadang itu pengen banget ya ngomong yang aduh kayak contoh yang mikir itu ya. Tapi lagi-lagi kita sesuaikan kondisi yang tepat, kita sesuaikan agar ya tertib atur. Walaupun saya paham ya tujuannya seperti apa. Oke, diharapkan ya seperti itu. Kelas 8 tetap bisa seperti vibes kelas 7 ya. Masih ingat vibes kelas 7 seperti apa? Masih ingat ya? Mungkin di kelas 8 ini mungkin bukan pikiran kalian tapi vibesnya berbeda. Ada yang merasa seperti tidak? Saya pengennya vibesnya kelas 7 tapi kok pindah ke kelas 8? Nah gitu tidak? Ya. Apalagi nanti ketika kalian kelas 9, set naik ke kelas 9, beda lagi vibes. Ya. Nah tergantung sikap kalian seperti apa. Ya. Memang ini fenomena yang bisa ya dipatahkan juga ya, mau nggak mau ya. Ini bukan kesalahan kalian juga tidak ya. Apakah dari kalian juga memang ada dimensi ruang-ruang yang kalian memang memasuki ruang berbeda, ya dimensinya berbeda. Atau kalian nanti pengen lagi masuk kelas 7 gak naik dong ya, itu dia tidak seperti ini. Ujian Anda levelnya 5, main game kalian naik ke level berikutnya, bisa kalian menyesuaikan adabnya di saat lingkungan memang kurang baik ya. Tergantung kekuatan kalian ya, dan seberapa kuat kalian tangguh ya, bisa berangkat sebagai beradab. Karena kalau diukur dari akademik mungkin akan jauh ya, nggak sinkron. Karena yang mendominasi seseorang bisa sukses adalah adab. Kenapa? Orang pintar kalau sombong nggak dipakai. Orang pintar kalau tidak jujur nggak dipakai. Ya. Tetapi orang yang biasa-biasa saja ya, punya adab, enak diajak ngobrol, enak diajak komunikasi, saya yakin dicari orang. Ditunggu-tunggu kehadirannya. Kalau kehadiran kita ditunggu-tunggu, ya seneng banget kehadiran kita, berarti kita memang adabnya bagus, enak. Karena nggak dilihat dari sisi pinternya kita enggak, keberadaan kita ini punya vibes yang enak enggak. Nah itu yang kita bangun. Ya. Nah untuk mengikis ego-ego yang ada, yang sifat-sifat buruk itu, ya, kita harus tahu. Nggak boleh merasa pintar, merasa hebat, saya punya kekuatan, saya punya gaya supranatural, misalkan bisa
bisa memecahkan bambu, ya besi, misalkan saya hebat, saya kuat, apalagi saya pintar 3 bahasa, misalkan 4 bahasa, 5 bahasa, sampai bahasa binatang tumbuhan. Ya. Pokoknya kalian, apapun kalian jangan merasa bangga. Ya. Kalau pengen sukses ya, pengen banyak disenangi orang ya, rendah hati dan merasa paling pintar, paling benar, itu hindari ya, paling benar, paling pintar. Kenapa? Pikiranmu, ya pikiran ini kadang suka berbohong. Kita sering ditipu oleh pikiran kita. Nah, saya rencananya pengennya begini. Besoknya nggak sesuai kenyataan. Ya, maka dalam hidup bekal yang harus kalian punya itu apa? Ada ilmu, ya untuk mencari kesuksesan itu jadi dengan harta, dengan materi, dengan uang, dengan barang-barang mewah, sukses ya. Tapi untuk meraih materi-materi itu kan butuh ilmu. Ya, selain ilmu butuh adab juga, karena ilmu itu tidak cukup. Kalau masih ada kesombongan tidak dipakai. Kita tidak dipakai sama orang kalau sombong. Kalau belagu, kalau tampilan kita nggak ngenakin itu tidak dipakai. Betul. Ya, maka dihilangkan sombong-sombongnya, sifat buruknya, pikiran negatifnya juga dibuang. Biar kita pikiran positif, nanti hasilnya positif, keuntungannya juga banyak. Bukan begitu para suhu? Menyala bangku. Ya, semua orang pasti pengen sukses dengan materi ya, dengan uang, dengan melimpahnya. Apa benar itu pasti pengen. Ya nggak mudah. Ada orang yang pengen miskin angkat tangan. Saya cita-cita saya pengen jadi orang miskin angkat tangan. Ada cita-cita saya pengen jadi orang yang gagal berkali-kali angkat tangan. Ada. Ternyata tidak ada orang yang bercita-cita pengen jadi orang miskin, cita-cita pengen bergagal berkali-kali. Artinya semua orang pengen benar-benar sukses real. Ya, maka langkah-langkahnya, proses-prosesnya harus diikuti. Kira-kira untuk mencapai sukses itu ada langkah-langkahnya tidak? Ada step-stepnya tidak? Kalian punya pemikiran yang bagus kalau seperti ini. Ya, kita fasilitator dulu ya, untuk dosen sebagai dan profesor seterusnya juga belum tentu dibutuhkan. Karena kalian punya sudut pandang sendiri, ya step-stepnya seperti apa untuk merangkak ke sana. Bisa saja saya kasih materinya berbeda dengan aplikasi penerapan, nanti kalian suksesnya kemana. Setiap orang punya jalurnya masing-masing, ya tujuannya masing-masing. Sekolahnya sama, usahanya sama, bukunya sama, dunia sama, pasti luar hasilnya berbeda. Seperti itu. Tetapi usaha tidak mengkhianati hasil. Seperti itu. Kalau memang benar usaha kita tidak mengkhianati, jangan kasih ruang kosong untuk santai. Untuk banyak rebahan. Terus gerak dan bergerak. Dan begitu para suhu? Menyala bangku. Ya seperti itu. Tarik ya ilmu pengetahuan ya. Ambil pengetahuan yang saya harus butuh. Saya harus bisa ini. Saya harus pandai ini. Saya harus bisa ini. Ya, kumpulkan pengetahuan. Kumpulkan. Ya, dikumpulkan untuk alat kita nanti. Tetapi selain ilmu, motivasi, ya ada hal yang harus kalian siapkan dalam hidup. Kan punya bekal, modal ya, ilmu ya, adab ya. Ada satu hal yang harus kalian siapkan, uang dalam hidup. Ya, apakah itu pahala? Ya, belum.
Ya, ada satu hal yang harus punya ruang. Ya, ibadah sudah masuk ke dalam usaha tadi ya. Agama sudah masuk tadi. Iman sudah masuk tadi. Ya. Lagi sudah masuk tadi. Harus punya ruang space yang ada dalam hati ini kan punya ruang. Boleh ruangnya ukuran 2 kali 2, ya 4 kali 4, ya bebas deh ruangannya mau kecil mau besar bebas. Tahu? Sudah masuk tadi. Sabar masih mendekati. Ruang itu adalah saya kasih ya. Kasih yang di dalam hati kalian ya. Ruang penerimaan, menerima. Karena apa? Karena hidup kadang selalu tidak sesuai dengan harapan kita itu. Bukan begitu abangku? Benar abangku? Kalau kalian sudah punya ruang di hati, ruang penerimaan atau menerima apapun yang tidak sesuai. Tapi saya terima. Oke, mobil itu saya terima. Apapun itu, mungkin memang yang terbaik, mungkin cita-cita saya salah, mungkin yang benar cita-cita Allah. Ya, dalam menerima apa-apa yang memang tidak sesuai. Siapkan. Maka kalau sudah kalian punya bekal ini semuanya ilmu adab, rekam, sholat, ya dan sebagainya, maka dikatakan kalian sudah sukses, ya, hebat, sukses. Lingkaran siklus sudah selesai. Ya, siklusnya kan seperti ini. Naik turun, bukan rumahnya itu naik turun. Pengennya mah rajin tahajud, puasanya Senin Kamis, baca Qurannya 3 sesi, ya. Tetapi ternyata kok ada masanya yang sudah naik puncak turun lagi. Lengser, longsor. Keinginan seseorang itu sama, ya. Bisa. Kalau lagi naik, wah, kayaknya saya sudah berhasil jadi orang soleh nih. Lagi naik-naiknya kan, senang di masjid, ya tertib. Tahu-tahu seminggu berikutnya jadi malas banget kan. Pernah seperti itu? Memang seperti itu, siklusnya seperti itu. Ya, gak bisa stabil. Siapa? Maka jangan menyalahkan seseorang yang sedang berbuat salah. Kita doakan. Betul? Dan tidak perlu mengagumi seseorang secara berlebihan. Wah, dia ini hebat banget. Bisa jadi akan ada masanya. Ya memang seperti itu. Ya. Dan saya nggak memandang kalian 8C ini kelas paling terakhir ya. Enggak juga ya. Misalkan prestasinya jangan-jangan yang lebih bagus itu kelas 8 sesuai tingkatan. Enggak juga. Bisa jadi 8 tahun ini paling bagus. Paling top. Bisa berubah. Dan semuanya itu tentunya ya kita hanya bisa berusaha yang terbaik ya. Dan saya juga sebagai wali kelas ya sebagai guru pasti banyak kekurangan juga ya, nggak selamanya perfecto ya sempurna. Mungkin pengajaran nanti sebagai guru atau wali kelas juga kekurangan ya mohon nanti selama 1 tahun nanti ya dimaafkan kalau misalnya salah kekurangan ya kurang ini kurang ini. Tapi seperti
semuanya selamat ya. Barakallahu fikum wa Taufik, Ucef, Pandu Raihan, Fahri Umar, Saktidan. Semuanya kita adalah kelas 8 Ucef. Ya. Halaman ya akhir di kelas 8 Ucef ini ya. Semoga selama setahun nanti ke depan ya, kalian tetap semangat, sehat, ya, beradab. Masih ingat nama saya? Masih. Ya, sebagai Fahru ya, sebagai